untuk kalian yang sudah follow Instagram akun aku, kalian pasti tahu aku ada post tentang Revit Tools pemula wajib tahu. Ini dia kontennya. Kalau kalian belum follow Instagram aku, kalian bisa follow juga Instagram aku karena aku post banyak banget informasi mengenai Revit di Instagram aku juga. Jadi di Revit Tools pemula wajib tahu ini adalah basic tools di mana pasti kalian akan pakai terus di Revit dalam proyek kalian. Apapun itu proyeknya, kalian pasti pakai terus. Dan oke, kita mulai ya. Dari yang pertama tuh align. Jadi align tuh misalnya aku pilih architecture wall. Kita buat dinding. Buat dinding di sini atau kalian bisa ketik WA. Sama aja. WA kayak gini. Lalu aku mau buat grid. Grid itu pakai GR. Jadi kalian bisa buat GR. Buat grid, lalu ini dia align. Align tuh kalau kalian ke modify, di sini tuh ada basic tools itu tadi yang aku bilang. Jadi di sini di modify ini tempatnya basic tools yang kalian pasti pakai terus. Ini adalah simbol align. Nah, align ini AL shortcutnya. Jadi AL. Lalu kalian pilih yang pertama, kalian mau align-nya kemana? Misalnya aku mau align wallku ke grid ini. Ya aku pilih gridnya, karena ini adalah patokan dimana aku mau align elemenku ke grid ini. Aku pilih gridnya, lalu aku pilih wall. Ini aku select wallnya. Jadi ini ke align sekarang. Contohnya lagi aku bisa alignin dari dinding ke dinding juga. Contohnya ini aku pilih, lalu aku pilih dinding yang mau aku alignin ke dinding yang pertama ini. Nah, jadinya nggak ada lagi yang namanya kalau misalnya kalian buat di bangunan ada yang melenceng-melenceng atau nggak sejajar. Kalau kalian mau menyejajarkan ya pakai fitur align ini. Nah, contoh lainnya lagi aku ada garis di sini, ada 3 garis di sini. Kita bisa align dari line to line. Jadi dari line ke line. Misalnya kamu alignin ini garis ini ke garis yang horizontal ini. Jadi aku tinggal klik ujung dari garis horizontal ini, aku align sama garis yang vertikal ini. Nah, sekarang ke align kan. Lanjut. Contohnya lagi adalah aku mau align garis ini yang di atas dengan garis vertikal ini. Jadi aku bisa klik garis vertikal ini yang ujungnya, lalu aku alignin sama yang ini, garis yang horizontal panjang ini. Lalu kalian bisa juga mengunci. Kalau udah dikunci, dia tuh jadinya kelihatan kan? Jadinya ketarik-tarik gini. Ini kekunci karena disejajar dengan garis ini. Lalu sekarang ke kunci udahan. Setelah line yang berikutnya ada yang namanya offset. Offset itu yang ini. Jadi apa sih offset itu? Misalnya kalian ada wall kan di sini. Dan aku mau offset wall ini. Ini di sini ada pilihan copy. Kalian bisa pilih yang copy ini. Terus misalnya aku mau offset 10.000 ya, atau nggak usah jauh-jauh lah, 5.000 aja. Oke. Kalian pilih wallnya ini. Nah, kalian lihat kan di sini. Kalian lihat di atas itu ada garis titik-titik gitu kan. Nah, itu di mana wall kita sekarang ke offset dari jarak 5.000 tadi yang aku ketik. Itu namanya offset. Oke. Nah, kalau kita uncheck kopinya itu apa sih bedanya? Oke, kita offset sama 5.000, kita uncheck. Yang copy tadi kita nggak cek, sekarang kita lihat apa bedanya. Bedanya adalah kalau copy tadi kita menyalin dinding kita, lalu ter-offset sejauh mana kita menentukan tadi, 5.000. Tapi kalau kita nggak cek yang copy ini, dia jadinya move, dia jadinya hanya berpindah, dia nggak tersalin tapi hanya berpindah. Yang selanjutnya ada yang namanya mirror atau MM. Jadi
Contoh aja ya, aku membuat line. Contoh saja aku membuat line pakai model line. Aku buat segitiga. Ini segitiga. Buat segitiga ya. Terus aku mau mirror. Sekarang aku mau buat sumbunya. Oke, kita buat sumbu di sini. Nah, mirror ini, kalau kamu pilih mirror pick axis, ini kalian pilih sumbunya. Jadi kalian tinggal ketik, kalian mau sumbu yang mana. Jadi aku ada sumbu ini, aku klik. Nah, jadinya dia tercerminkan sesuai sumbu ini. Selanjutnya, anggap saja aku mau buat sumbu horizontal. Aku mau pilih segitiga ini tadi, lalu aku mau buat ini dengan sumbu horizontal. Tapi aku mau pakai yang mirror draw axis. Jadi kita nggak bisa milih, ya kita bukan milih kan. Dengan kita pilih sumbunya. Sekarang kita gambar sumbunya. Jadi aku sebenarnya nggak usah gambar ini sih tadi. Jadi aku tinggal gambar sumbu baru dari sini ke sini. Nah, lihat kan, dia tersalin kan. Jadi nggak perlu untuk select sumbunya. Yang perlu adalah aku gambar sumbu itu. Oke, next. Selanjutnya habis mirror ada move. Move kalian udah tahu kan ya. Jadi move itu misalnya aku mau pilih segitiga ini. Aku ketik move atau shortcutnya MV. Terus kita klik elemen kita dan kita move. Nah, kalau kalian lihat move-nya nih cuma bisa ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, atau 45 derajat. Ya kan? Padahal aku pinginnya, misalnya maunya sih move-nya gak terbatas oleh sudut ya. Jadi kalian bisa hapus atau uncheck constraint ini, kalian uncheck. Dan sekarang lihat, kalian bisa move dimanapun kalian mau tanpa terbatas sudut. Itu namanya tidak terconstrained. Nextnya adalah copy. Jadi kalian pilih elemen ini, lalu kalian copy. Atau shortcutnya CO. Kalian copy dan kalian bisa salin ini. Segitiga ini. Selanjutnya, shortcut berikutnya ada rotate atau RO. Kalian harus ingat ya, nama-nama shortcut ini. Setidaknya yang ini mau dimodify ini, kalian harus ingat. Kenapa? Karena ini sangat penting. Semua pekerjaan kalian pasti pakai. Jadi kalau kalian nggak ingat, itu kalian harus cari lagi, modify, ketik lagi. Kayak aku barusan gini kan lama banget kan ya. Harus ketik-ketik satu-satu. Untuk di pengerjaan proyek kalian, jangan, kalau bisa aku sangat-sangat sarankan jangan kalian ketik satu-satu. Itu kelihatannya simple, tapi sebenarnya lama banget loh. Kalau misalnya kalian jumlahkan waktu untuk memindahkan kursor ketik satu-satu, itu gitu-gitu sebenarnya lama. Jadi ini yang untuk modify ini please inget banget shortcutnya. Terus selanjutnya, oke, kita lanjut tadi sekarang rotate. Jadi kalian ada di sini rotate, shortcutnya R sama O. Nah, ini kan bisa rotate sesuai, terserah kalian sumbunya mau berapa. Misalnya mau 90 derajat, tinggal ketik aja nggak apa-apa. 90 derajat. Nah, sekarang jadi 90 derajat. Lalu misalnya aku mau rotate tapi copy aku mau angle-nya 45 derajat. Nah, nih sekarang ke copy tapi berotasi. Jadi copy-nya tuh copy yang berotasi gitu. Pakai rotate ini. Terus selanjutnya ada yang namanya trim. Sepertinya kita kembali ke sini lagi, ya kita buat wall aja, biar gampang jelasinnya. Jadi sekarang aku udah ada beberapa wall ini, dan aku mau menjelaskan tentang trim. Contohnya, kalau trim and extend,
itu kalian ketik di sini, bukan ketik, klik TR ini kalian klik. Lalu misalnya aku mau menyambungkan dinding ini dengan dinding yang ini. Jadi aku klik dinding ini, lalu aku sambungkan dengan dinding yang aku mau. Nah, sekarang ini dindingnya jadi menyambung ke sini kan. Contoh lagi, dari dinding ini aku mau sambung ke dinding yang ini. Sekarang dinding yang sebelah sini, yang di bawah ini hilang, dia menyambungnya ke yang ke atas. Kalau aku mau sambungin yang atas ini ke dinding bawah ini, itu juga mudah, tinggal klik yang atas ini, sambungkan ke dinding berikutnya. Nah, sekarang dinding kalian sudah menyambung semuanya. Jadi, kalian ini loh, kadang tuh beberapa orang ya, ini kasus beneran loh. Contohnya tempat kerja aku. Kadang tuh ada wall kayak gini ya. Wall ini dan wall ini. Ada beberapa orang tuh kayak gini kerjanya. Ini kan memakan waktu, ya nggak salah sih. Nggak salah sama sekali, cuma memakan waktu. Misalnya dia harusnya tinggal apa? Kalau kayak gini kan tinggal align. Nah sudah nyambung. Kalau kayak tadi gini, ini kan lama banget. Apalagi kalian harus presisi, udah nyambung belum ya? Atau barangkali di sini ada line. Di sini misalnya ada line. Terus kalian nggak kelihatan gitu ada line. Terus gini, oh kelihatannya. Misalnya kalian nggak kelihatan, terus akhirnya nyambungnya malah ke yang line ini. Kan jadinya salah. Jadi harus hati-hati loh. Kalian mending pakai simbol align ini di line. Terus berikutnya, kadang tuh mereka kayak gini juga kerjanya. Ada beberapa orang kayak gini kerjanya. Nah, sekarang jadi kesambung kan lama. Tinggal pakai TR atau TR, trim. Selesai. Ini kasus beneran ya. Jadi diingat-ingat jangan kerja kayak gitu. Nggak salah, cuman jangan. Kalau bisa jangan. Oke. Selanjutnya, habis TR ini kita lanjut ke split. Oke, aku punya dinding lagi di sini. Oh, pakai ini aja deh. Aku ada dinding kan di sini. Aku kasih split. Sekarang dinding kita jadi 2 dinding yang menjadi 2 dinding yang terpisah. Jadi dia ada splitnya ini. Selanjutnya lagi ada yang split with gap. Nah, kalau kalian split, tadi kan aku harus tarik ini kan. Cuman kalau kalian pakai split yang with gap ini, ya sudah, dia udah langsung otomatis ada gap di antara elemen ini. Kalau di sini dinding, jadi langsung ada gap di antara dinding ini. Ini aku sudah balikin lagi dindingnya utuh, nggak ke split. Misalnya kalau misalnya aku mau sambungin dinding ini dan dinding ini, tapi sebenarnya di sini misalnya masih ada dinding lainnya lagi. Tapi kalian lihat ya, kalau misalnya aku mau nyambungin dindingnya sebelah sini dengan yang sebelah sini, aku sambungin, jadinya dinding ini nggak ada lagi kan, nggak ada dindingnya yang atasnya ini kan. Padahal aku maunya di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi yang bisa aku lakukan adalah aku split pakai SL, split. Nah sekarang kalau aku sambungin pakai TR, nah sekarang dinding ini masih utuh atasnya, di sini juga menyambung. Ya kayak gitu sih kira-kira untuk split. Tergantung kebutuhan kalian, butuhnya yang split biasa atau yang split sama gap. Selanjutnya array. Misalnya aku punya model line ini. Lalu aku mau copy dia tapi dalam jumlah tertentu. Jadi aku tinggal pakai array. Di sini aku bisa pilih linear atau radial.
aku mau copy 10, move to second, terus jaraknya aku mau 2000. Oh enggak, 5000 deh. Jaraknya aku mau 5000. Nah, kalian lihat sekarang ada berapa nih? Kita sekarang punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elemen yang identik dengan jarak yang identik. Nah, itu gunanya array. Kalau kalian copy 10 kali kan ya capek ya. Atau ya kalau cuma 10 kok ternyata elemennya ada 50 gitu, terus kalian copy satu-satu kan ya memakan waktu. Nah, gunanya array. Bedanya sama yang radial itu apa? Kalau kalian kesini, array itu AR, terus ini, terus AR. Di sini ada radial. Kalau kalian ke radial, contohnya aku pingin ada 4. Kalau mau ada 4, kayaknya jangan ini deh. Kayak mending buat segitiga aja. Biar lebih gampang dilihatnya. Jadi sekarang kita buat segitiga aja. Oke, kita buat segitiga, sembarang dulu ya segitiganya. Terus kita mau buat array atau AR, oke. Array, terus numbernya mau 5, move to second, oke. Angle-nya terserah, kalian bisa ketik sini mau angle-nya berapa. Aku mau manual aja. Saya mau angle-nya 15 derajat. Nah, sekarang kita ada banyak segitiga dengan angle 15 derajat berturut-turut. Jadi cara kerja array itu kayak gitu. Ada yang linear dan ada yang radial. Berikutnya scale. Aku mau scale. Jadi ke array ini resize atau scale. Lalu di sini kalian bisa pilih numerical. Itu kalian bisa pilih berapa kalian mau skala sampai berapa besar. Misalnya mau skala 10 kali besarnya, atau gak usah besar-besar lah, kita buat 2 kali skalanya. Nah, sekarang jadi sudah diperbesar. Bedanya sama yang ini array graphical. Bedanya apa? Di sini tuh kalian nggak memilih kalian mau skalanya berapa besar. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya aku mau kayak gini, jadi ini graphical. Jadi kalian nggak usah mengetik kalau kalian nggak tahu berapa besarnya, kalian bisa pakai graphical kayak gini. Selanjutnya adalah pin dan unpin. Ini sangat penting. Apalagi kalau kalian mulai suatu project. Aku buat grid dulu pakai GR. Jadi sekarang aku ada grid kan di sini. Grid ini biasanya aku pin. Karena apa? Karena kalau aku nggak pin, dia tuh bisa gerak-gerak. Nah, bayangkan kalian lagi memulai suatu proyek, di mana kalian mau taruh kolom kalian. Jadi kolom itu di sini ya guys, architecture, kolom. Kalian bisa pilih structural column pakai CL atau architectural column. Terus kalian bisa place ini kolom kalian di sini. Nanti akan aku jelasin lebih lanjut di video berikutnya. Tapi yang jelas ini kolomnya dan grid. Terus lihat ya, kalau gridnya ini pindah-pindah tempat, kolomnya ikut pindah-pindah tempat. Sekarang, bayangin kalau kalian punya proyek, terus kalian lagi desain, gak sengaja gridnya ini pindah. Itu kolom kepindah, padahal itu adalah fondasi sebuah bangunan. Kalau kolom ini biasanya patokan, aku nggak tahu ya gimana patokan kalian membuat desain, tapi dari pengalamanku kerja, dari pengalamanku semuanya,
kolom itu satu patokan pertama sebelum mulai sebuah proyek. Jadi kita pikirin dulu kolomnya di mana, besarnya berapa. Dan kolom itu nggak boleh selama proyek berlangsung, nggak boleh sampai memindahkan kolom. Itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi itulah kenapa ini sangat penting, supaya kolom kalian nggak bergeser-geser. Grid ini biasanya tempat untuk meletakkan kolom kalian, dan kalian nggak mau kolom kalian bergeser. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian pin pakai PN. Ini ya, pin. Aku ulang ya. Ini grid, aku pin. Nih, PN. Kalau kamu pin, sekarang nggak bisa gerak kemana-mana gridnya. Ini yang kita mau, yang nggak bisa gerak kemana-mana. Cuman kalau memang ada beberapa elemen yang kalian memang butuh untuk edit lagi, misalnya udah dipin ya, dan ternyata kamu butuh ada perubahan, kalian harus edit lagi. Caranya kalian ketik ini, kalian klik ini, atau cara lainnya adalah di sini, unpin. Di sini kita pin lagi ya, dan kalian bisa pin di tempat-tempat lain pakai PN gini, kalian pin, atau kalian klik ini, kalian pin semuanya. Jadi kalian pilih, lalu kalian pin semuanya, atau kalian unpin semuanya. Itu terserah kebutuhan kalian. Oke, sekarang aku pin semuanya. Selanjutnya ada delay. Ya udah, kalian ini sekarang kalau kalian lihat ini ada warningnya. Pinned objects weren't deleted. Gak bisa di-delete. Kenapa kok gak bisa di-delete? Inilah kenapa aku mau jelasin delete juga. Gak bisa di-delete karena sekarang keadaannya elemen kalian tuh terpin. Kalau kalian unpin, baru kalian bisa delete. Nah, jadi sebelumnya kalian harus unpin dulu semuanya, lalu kalian delete. Ini semuanya kalian delete pakai DE. Terus di sini dia dapat warning juga. View ini ada di view-view kita lainnya yang akan aku jelasin nantinya di video berikutnya. Itu ada di project browser. Nah, kalau kalian lihat di situ ada banyak views lain. Jadi, apa yang kita gambar di view sekarang ini lantai 1, itu sebenarnya di view lainnya itu muncul. Jadi kalau kita hapus di view ini, otomatis di view lainnya juga terhapus. Itulah kerennya Revit, cuman terkadang juga menjadikan masalah di proyek-proyek tertentu, kasus-kasus tertentu karena ini. Cuman inilah kerennya Revit. Kalian gambar sekali, muncul di view lainnya. Nah, ini warningnya, North will be deleted, East will be deleted, semua view yang lainnya terhapus. Ya udah, kalian tahu ada warning itu. Oke, klik oke. Sekiranya segitu saja untuk video tools-tools yang berguna di Revit ini. Dan di video berikutnya aku akan bahas mengenai kolom dan grid. Oke, kita akan ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa, dan kalau kalian merasa ini berguna videonya, jangan lupa untuk follow, subscribe, lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau memang ini berguna, dan like juga karena dukungan kalian tuh berguna banget untuk keberlanjutan channel YouTube ini. Sampai jumpa, bye bye.